Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Puadin Reddy dapat kembali hadir menjumpai Anda di indahnya syariah. Nah, di episode kali ini adalah episode yang sangat spesial sekali karena di episode kali ini saya akan mengunjungi 3 kota besar yang ada di Indonesia. Untuk kota yang pertama adalah Makassar. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Fort Rotterdam. Ini merupakan salah satu tempat bersejarah di Makassar. Nah tentunya Anda pasti bertanya-tanya, kenapa sih saya itu harus mengunjungi 3 kota besar yang ada di Indonesia? Ada Makassar, ada Surabaya, dan juga Malang. Nah namun sebelum itu, saya pengen nanya dulu ke pemirsa. Kalau saya katakan kata santri, apa sebetulnya yang ada di benak para pemirsa? Kalau saya mendengar kata santri, pasti seorang murid yang sedang belajar di pesantren, yang sedang mendalami ilmu agama. Di zaman modern seperti ini, ada juga loh santri yang tidak hanya jago mengaji, tidak hanya jago dalam hal ilmu agama, tapi mereka juga jago mencetak uang. Melihat potensi ini, Bank Syariah Mandiri menggelar sebuah penghargaan bagi para santri yang tentunya mampu mencetak uang dari hasil kreativitas mereka. Apa namanya? Yaitu Santripreneur Award. Wah, luar biasa sekali. Ini tentunya sebuah apresiasi dari Bank Syariah Mandiri terhadap santri-santri muda yang mampu menciptakan uang dan memberikan lapangan pekerjaan. Itu tentunya yang harus dicontoh pemirsa. Nah, di Makassar kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mengenal lebih jauh lagi tokoh yang berhasil memenangkan BSM Santripreneur Award 2015. Yuk, ikutin terus saya yuk. Nah pemirsa, sekarang ini saya sudah berada di Rektor Institut dan seperti yang saya janjikan di awal tadi, saya ingin mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan seorang pemenang dari BSM Santripreneur 2015. Siapa dia? Dia adalah Ismail Bahtiar. Mau lihat seperti apa sih sebetulnya tokoh yang masih muda yang mempunyai bisnis yang sangat luar biasa di Makassar ini? Kita lihat yuk. Assalamualaikum. Waduh, Mas Ismail apa kabar? Sehat ya? Oh, jadi pemirsa, ini adalah Ismail Bahtiar yang merupakan juara dari BSM Santripreneur 2015. Dan Ismail Bahtiar ini mendirikan salah satu lembaga pendidikan namanya Rektor Institut. Kita sebetulnya pengen tahu, apa sih Rektor Institut ini? Silakan bisa dijelaskan Mas. Terima kasih Mas Rey. Jadi Rektor Institut ini lembaga pendidikan informal, tapi lebih kepada basisnya syariah. Jadi kan selama ini mungkin banyak lembaga pendidikan informal, tapi yang syariah boleh dibilang mungkin kami yang pertama. Yang ada kan lembaga formal dan syariah. Kami coba konsep baru, informal dan syariah. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol sambil keliling-keliling, kita lihat kelas di sini ya, sambil lihat ya. Sambil diceritain dong, ini mulai proses belajar mengajar nih sepertinya. Iya, jadi sekarang sedang berlangsung proses belajar mengajar, ada 3 kelas nih Mas ya. Ini termasuk salah satu konsep yang pertama yang kami buat dan konsepnya berbeda. Ini lebih kepada cozy area dan natural. Yang mungkin Mas saya tahu kan biasanya tempat belajar tempatnya gedungnya serba formal gitu ya. Nah tempat kita agak beda, jadi kita untuk efisiensi biaya juga salah satunya pakainya bambu-bambu seperti yang Mas Ray lihat ini. Oke, jadi memanfaatkan apa yang ada dari alam untuk menjadi sebuah bangunan ya. Itu menarik sekali ya. Nah, ini kan yang pertama tadi katanya. Nah, yang kedua di mana? Kita ada satu tempat lagi di tidak terlalu jauh sih dari sini. Itu konsepnya lebih modern dari ini. Oh, jadi nggak ada bambu-bambu kayak gini, nggak ada ya? Karena bangunannya formal dan lebih modern pastinya dari tempat kita yang saat ini. Memang kita sengaja mengusung 2 konsep, satu yang tradisional, satu yang modern. Oke, kita sambil lihat-lihat lagi. Boleh Mas, silahkan. Mas, ini saya pengen tahu dong cerita di mana ketika Rektor Institut ini berdiri, apa saja sih sebetulnya tantangan yang dihadapi? Kalau tantangan sebenarnya sangat banyak. Pertama karena kita datang sebagai newcomer di Makassar. Tapi dengan hadirnya kami datang dengan bawa konsep yang berbeda, itu justru memberikan
atensi yang berbeda dari pelajar-pelajar yang ada di Makassar pada khususnya. Oke. Kalau untuk tantangan yang lain lebih kepada orang trustnya masih banyak yang ikut cuma pengen coba-coba gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan coba-cobanya itu banyak yang justru tertarik dengan. Nah, untuk mendapatkan trust itu gimana tuh? Pengajar pasti menjadi prioritas kami, kualitas pengajar. Itulah kenapa kami meng-hire pengajar-pengajar yang memang kualifikasinya di atas rata-rata pasti. Kira-kira nanti ke depannya itu akan bangun rektor institut ini enggak untuk lebih mengembangkan lagi sayap Ekspansi keluar ya. keluar mungkin tidak hanya di Makassar gitu. Akan ada di Manado Oke. dan Palu 2000. Oh, itu untuk Sulawesi ya, untuk Masih Sulawesi. di Pulau Sulawesi. Oke. Untuk keluar Pulau Sulawesi mungkin kami masih butuh beberapa tahun lagi. Beberapa tahun lagi. Kira-kira ini apa namanya? Siswa-siswa yang mendaftar di rektor institut ini udah berapa? Udah berapa banyak dari dua tempat? Kemarin 2015 di 2 semester 1 dan semester 2 kita ada kurang lebih 1.500-an siswa. Tahun ini alhamdulillah masih satu semester sudah 1.200-an. Jadi kami masih optimis. Oh, per semester 1.200 ya? Dari dua tempat? 2 tempat. Oke. Ya, saya doakan mudah-mudahan ekspansinya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Siswa yang masuk ke rektor institut juga semakin Amin. banyak. Terima kasih Mas Ray. Amin. Mas Ismail, terima kasih ya. Terima Sama-sama kasih Mas, saya juga makasih. apa namanya atas obrolan-obrolan yang sangat menarik. Nah, pemirsa, mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Ismail Bahtiar ini bisa memberikan inspirasi kepada kaum muda untuk terus berinovasi, mengembangkan dirinya untuk membuat sebuah bisnis dan memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia ya. Dan pemirsa, usai sudah di Makassar kali ini dan kita akan menuju ke kota yang lainnya. Penasaran tentunya? Tetaplah di Indahnya Syariah.